Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua CYRJ. Kali ini gue bakal bercerita tentang kisah-kisah remaja di daerah Depok. Oke. Dan salah satunya itu adalah gua dan kawan gue yang bakal gue angkat di YouTube gua kali ini. Itu kawan gue yang berkontribusi banget buat gue dan kawan-kawan gue waktu zaman sekolah. Sebelum gue keluarin satu teman gue yang turut berkontribusi buat gue dan kawan-kawan gue bakal bercerita dulu nih sebelumnya sama kalian tentang gue. Itu dulunya gue alumni SMK Negeri 2 Depok. Oke, nama gue Siwi. Banyak orang manggil gue Siwai. Gue itu tamatan 2015 dan dulu gue suka ikut tuh basis Depok. Yaitu lokasinya di Sandra yang dinamain BOS, Basis Optik Slengen 645. Nah, dan banyak lagi ceritanya yang bakal gue ceritain lagi sama kalian tentang gue dan kawan-kawan gue. Gue bakal panggilin satu teman gue yang hari ini bakal bercerita sama gue, yaitu Toy. Oke, ini kawan gue. Gimana kabar? Sehat, Gitu. alhamdulillah. Gimana nih lu pendapat lu nih buat COVID-19 ini? Ya, buat warga 62 lebih banyak ikhtiar lah, baru tawakal. Artinya kita berusaha dulu lah, belum menyerahkan diri. Ini ya kita lebih ngindarin lah ya, Belah. dengan terlalu ditantang penyakitnya. Karena masalahnya bukan apa ya, udah mendunia gitu. Jadi waspada aja kesehatan buat warga 62. Bener, berada plus 62 ya. Bener. Sekarang gak usah ngomongin COVID dulu deh. Di sini lu udah ke channel YouTube gue pengen ceritain kisah-kisah masa lalu kita nih zaman sekolah. Kira-kira masih inget gak? Masih lah, Ayo, pertama kali kita walaupun bertemu itu gimana ya, inget sudah kan? 5 tahun yang lalu masih tahu gua. Kisah 8 tahun men, kelas 1 tuh 8 tahun men. Bener, 8 tahun udah di kelas 1 ya. Lu masih inget Gua gak? paling ingat kenal lu itu waktu zaman MOS kali ya. Zaman mos. MOS. Ya, mos inget ya. Zaman-zamannya MOS itu dulu gua paling sengal kali ya. Paling pengen. Gue ini inget banget. Paling banget pengen dulu. Dulu badan lu belum segini men. Belum kayak lu. Belum. kali. Oh iya benar. Masih 58. Masih 58. Sekarang dibalik 85. Gila. Perkembangan. Oke, masih inget. Gue juga masih inget banget. Dulu tuh lu selalu nyari. Lu anak PL tuh ya? Masih inget Iya, ya? bener. Lu PL tuh ya? Masih inget. Lu dulu ribut sama gue di Kares ya? Begitu. Oh ya elah. Gue kira, wah nih orang akamsi nih pasti nih. Ada ngotot sini. Begitu ada yang ngotot sama lu, ngotot nih, ada emak gue noh. Gue masih inget banget men. Dibahas sih. Oh iya benar. Itu pertama kalinya kita bercengkrama lah ya. Nah, habis itu gue punya pandangan yang buruk tentang lu. Gue dulu nih orang sengak banget men. Semuanya Sengak kali ya. Semuanya kali ya. Semuanya mungkin, bukan cuma gue. Seangkatan. Gue tuh dulu dari SMP gue tuh masuk beberapa orang lah, hampir 8-9 orang lah. Itu gue pengen gulung dia tuh. Gue pengen banget gulung dia. Sengak banget orangnya. Kayaknya tuh dia udah mendunia gitu. Nah, tapi di situ seiring berjalannya waktu gue tahu, oh ternyata orangnya asik gitu. Diajak nongkrongnya juga asik. Mungkin emang cara mendekat sama orangnya lu begitu ya, Men? Iya. Emang sebenarnya kalau tapi sebelum ngomongin gua, tapi emang gua dulu kelas 1 aja baru banget MOS, gua udah diajin ribut sama abang kelas gua. Kelas 3 gua dulu sering pakai gue inget. gua dari masih MOS gua suka keliling. Gue inget Tiba-tiba gua dipanggil. waktu kita tes LPI yang Nah, benar. lu jangan lewat situ, gue lagi punya masalah sama kita. Oh, lihat Kecot banget itu. Tapi bukan masalah cewek, masalah cewek Bukan. bukan lah ya. Itu gua dulu dibilangnya muka lu songong katanya. Gua dipanggil di lantai 3, lu siapa yang pakai topi hijau katanya. Nah, gua dulu hobi banget pakai topi sampai sekarang. Topi Stabilo gue masih inget banget. Ditanya, lu siapa yang pakai topi hijau? Gua bilang siapa? Gua bang, dia lu. Kata dia.
berantem di bawah. Gue udah tim berantem sama bang kelas gue ya baru pertama kali masuk. Asli itu Emang lucu lu tuh banget. dulu dibilang familiar banget lu yang sama topi yang hijau lu itu tuh familiar. Itu topi hijau mana tuh? Gampang nandain ya. Udah nggak tahu kemana itu kabarnya Jatuh. Iya. Nggak ke beta kan? Gua lahir ngeliat di mana tuh itu topi adanya sekarang. Topi kenangan banget gitu ya. Topi kenangan salah satu. Gue inget tuh dulu, kalau ingetan gue nih sekarang, dulu tuh gue kelas 1 gue masih pakai tas Bali. Gue diajak sama lu, ayo bre nongkrong aja di Parung. Oke ya gue nongkrong sama anak-anak Parung. Gue kelas 1 itu nggak langsung nongkrong sama anak Depok, tapi gue lebih dekat ke yang jauh dulu nih, Parung. Karena kan emang dulunya itu waktu zamannya kita itu kan gini sih, apa namanya, nyari masa buat ngebasis. Iya benar. Karena dulu di angkatan kita mungkin lagi gerilya-gerilyanya lah ya. Lagi sedang hits-hitsnya Benar. dari buat jadi diri. Bener. Bukan kayak anak zaman sekarang, divideoin segala macam karena emang nyari ketenaran. Banyak banget sih itu. Akhirnya berani bunuh orang kan. Kalau dulu kan zaman kita dulu ngebahas kayak gitu kan, ya mungkin anak-anak basis dulu ya ada tahu lah orang manfaatnya apa, Solidaritas. terus nggak manfaatnya apa ya mungkin mereka udah pernah ngerasain semua. Bener. Ya dulu mah nyari nggak kenal lihat siapa orang mana lu orang mana nggak lihat, yang penting lu mau itu ngebahasin. Iya, benar. Lu tahu sendiri kan. Bener. Gua Temen kan. disuruh emang hobi banget dibahasin. Dulu mah emang resep banget, masih Gua seneng lah. inget Kayak banget gitu. pada waktu itu teman kita ada yang ketangkap di Bojong. Wah, benar. Gitu. Dulu si Hamja sama siapa itu gue lupa. Ojan bukan? Ojan. Ojan ya. Sekarang bocahnya lagi pada nyantren dua-duanya. lagi pesantren. Buat Ojan sama Hamja yang lagi nyantren, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan aja. Kita selalu doain di sini. Terbaik. Nah, gue inget banget pada waktu itu tuh kita tuh jalan. Gue nggak tahu nih kita kemana. Kita punya kelas 3 dulu. Bang Laksno. Masih ingat. Asno, Eko, Bojong Sari dulu. wah, abang kelasnya dulu asik-asik. Iya. Dulu kita jalan ke Bojong Sari, ingat? Tapi setelah lu ngajak ke Bojong Sari tuh gue jadi kenal namanya abang kelas itu Parung tuh siapa. Dan gue mulai banyak kenal juga sama lu, sama orang-orang di Parung tuh ternyata asik-asik gitu. Nah dari situ gue baru balik ke basis gue Depok. Orangnya asik-asik sih, Wah, musuhnya dulu di waktu butuh keras. Wah bener. Masih, Siapa yang tapi kenal? kerasnya juga kita nggak bunuh orang, enggak. Beda banget zamannya sekarang sama dulu lah. Bener, Dulu bener. tuh cuma buat ngasih tanda kenang-kenangan Iyalah. manis buat Nggak sampai kita. ngebunuh sebenarnya. Udah Asli. jatuh ya udah. Nih, gue punya kenangan-kenangan nih. Pada zamannya kita dulu nih. Buset, lama banget nih gila. Waduh. Dari abang kelas Iya. ini ya, dulu gue inget banget nih waktu zamannya turnamen sepak bola, udah LPI, gila udah. basis optik lainnya. Buat gue nih bener. Yoi. Siap brother, thank you. Kita Gua udah nggak punya dipajang akses dulu kopi. kali ya. Siap. Oke, dipajang dulu. Nih. Oke, ini kesannya udah banyak nih. Gue pengen nanya nih sekarang sama lu. Di zaman sekolah nih kita kelas 1 sampai kelas 3, yang paling berkesan buat lo apa? Nanti bebas lo pengen nanya balik ke gue, nggak apa-apa. Berkesannya kayak misalkan apa nih? Bebas apa ya, mungkin lu pernah kena atau lu pernah nolongin orang atau gimana? Ya kalau nolongin orang ya gua banyak lah cerita, ya mungkin gua nggak bisa sebutin juga. Lu tahu sendiri lah cerita Bener, gua tahu lah. kayak gimana dulu waktu sekolah sama anak-anak. Kalau buat kena sih gua alhamdulillah gitu ya, sampai ada yang luka besar atau robek itu nggak ada gua. Gak ada. Asli. Ya mungkin itu mah karena masih Allah masih sayang kan Ya, sama gua. mungkin. Tapi pernah nggak sih lu dapat asumsi dari yang lain tuh kalau lu tuh pakai ilmu tekbal gitu? Gua Pasti pernah. Pasti kalau pernah. jajal-jajal ilmu tekbal dulu gua pernah lah kayak gitu dulu sama teman-teman gua yang sekampung sama gua, di luar juga gua. Tapi zaman pernah. sekolah pakai intinya. Enggak, pas masuk sekolah justru karena gara-gara nggak kuat lari gua dulu. Oh. Awalnya nggak kuat lari, dulu badan gua
lu lebih kurus kali dari lu lebih kurus. Tahu. Kasih gua segitu ya, masih masih pakai gak, rantai. karena awalnya itu gua pasang ilmu kayak gitu ya karena gua kesel pas waktu penataran itu gua ditinggal. Oh ya. Gua ditinggal. Penataran di mana, men? Gua penataran di daerah Depok, Parung Bingung. Parung Bingung. Lawannya adalah dulu gua Oke. bisa- Lawan-lawannya juga nanti bakal gua Nah, interogasi nih. Terus ada satu sekolah juga ya, termasuk Bubuitan juga lah ya. di Depok. STM apa nih? Sebutin aja nggak apa-apa lah. Oke. Dulu STM Baskara gue lawan dia waktu penataran di kandangnya dia lah, udah terkenal banget kalau di Depok itu udah Perahu. terkenal banget di daerah Parung Bingung, perahu lah sebutannya. Gue di situ penataran rame banget karena emang dulu tuh mungkin orang Depok Asli. yang gabung juga sama Asli, orang Parung, iya. jadi gabung semua di situ belum Parung ada Bingung tuh cetar. belum ada Cetar yang Baskara tuh di Parung Bingung. belum ada yang ini kali ya, apa Zaman namanya, kita tuh ya. belum ada yang milih basis kali ya dulu, jadi bareng-bareng Nah, gue jalan sama anak-anak semua karena kan dulu waktu itu kan abang kelas udah trek anak-anak tarikin oh iya benar. jadi kemana Benar, aja benar. udah gitu gue yang ditunjuk waktu itu sama abang kelas gue. Nah akhirnya pas itu udah kan anak-anak gue ngumpul dulu di depan tempat biasa di Rustam, lu tahu kan? Tahu lah. Basis Pokoknya di tongkrongan Depok paling Depok enak. itu di ATM, kalau Parung itu di Rustam lah. Iya, di Rustam. Rustam Mungkin anak-anak SMA 2 tahu lah itu Tahu dulu pasti. di angkatan 2016 mungkin Itu udah iya 2016 lah masih terakhirnya. ya. Mungkin terakhir tuh dulu 2016 tuh udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa karena udah ditutup. Beda era, beda zaman, beda juga ceritanya. Ya pas udah gitu kan gua kumpul lah di depan nyari biasa BM-BM-an buat nyamperin ke musuhnya. Gua di situ gua dikasih cuma modal celurit, tapi celuritnya aneh udah. Gua cuma dikasih ya bentuknya celurit cuman dari cakra motor. Cakra Buatan, motor, iya buatan. buatan cakra motor dibelah dua gitu kayaknya cuma Iya, dilas aneh lah dikasihin gagang cuma jadi tajem. Ini Iya, pegang dulu nih kata cuman bang, bikinan lah. kata bang kelas gue dipegang lu. Apaan nih bang? Udah nggak usah bang. Enggak lu pegang, ntar lu majuin. Aduh kelar dah kata gua. Udah gua masukin aja ke tas gua karena depan umum kan rame. Gua masukin tas gua udah jalan dah sama anak-anak tuh. Gua jalan sama anak ketemulah di perahu itu. Nah itu turun dulu biasa gitu. Tapi lu Sebelum- masih pada kenal ya? Masih. Maksudnya masih ada satu lingkupan lah sama kita masih ya? masih Oke. masih inget juga cerita-ceritanya sih, nggak bisa dilupain Oke. juga. Tapi di karena- situ lu posisi lu kena bacok di situ. Makanya lu jadi pakai tuh. kena bacok sih enggak ya, Enggak. gua cuman waktu itu gua kecewanya karena gua lagi bentrok sama anak sekolahnya itu yang musuh itu, tiba-tiba gua ditempong, ditimpuk lah sama teman gua sendiri. Oh, nah. Dia salah nggak- sasaran. dia nggak berani maju entah apa, gua nggak ngerti, tiba-tiba dia mungkin mau bantuin maksudnya dia. Dia ngelempar batu, dia ngelempar batu lumayan gede batunya. Cuman tuh batu nggak nyampe ke dia, nyampenya ke gua. Goblok. Lu lagi goblok. tos-tosan tuh ya? Iya, gua lagi berhadapan lah. Lagi berhadapan sama lawan gua waktu itu. Dia ngelempar batu teman gua sendiri, akhirnya kena tangan gua. Nah, celurit yang gua pegang itu yang tadi dikasih jatuh. Oh, jatuh. Jatuh, akhirnya lawan ngelihat gua udah nggak pegang apa-apa, gua udah gua lihat udah sepi, nggak ada lagi orang. Oh, enggak ada temen lu. Iya, gua lihat teman gua udah ada yang naik motor satu tumpuk berempat, udah ada yang naik angkot, udah ada yang masuk dalam gang, gua terlahir sendiri. Gua Terus sharing lari. gimana tuh? Wah, itu kocak banget pengalaman gua paling pertama. Gua punya tas baru banget beli dari nyokap gua lah, karena kan waktu lulus SMP masih Zaman sekolah. dimanja-manja lah, Baru dibeliin lah sama nyokap gua sepatu Terus, juga terus, baru. Terus. Akhirnya gua masuklah ke dalam gang, ternyata di situ udah ada warga. Yang mana pemuda? Ah, udah ada, karena kan kebetulan celurit yang tadi gua jatuh itu gua ambil lagi, gua taruh dalam tas gua. Oh. Masih bisa gua ambil karena gua takut dong sama bang kelas gua waktu itu, karena Terus akhirnya gua gimana? pikirnya takutnya gua diancem nih Nah. gitu kan. Gua taruh dalam tas gua kabur ke dalam lingkungan warga situ di daerah pemuda situ Sawangan. Gua ambil, gua kabur, polisi ngejar-ngejar gua
gue panik, tas gue taruh di kayak ada ini apa namanya kayak pemancingan, cuman ada bak gitu, gue taruh tas gue di situ, gue tinggal tas gue tinggal hilang. Salah. Udah seminggu gue cari lagi, udah gak ada tas gue, terus gue bingung mikirin bohongnya apa ke Iya, nyokap gue kan. pada zaman kita dulu sebenarnya polisi dibilang ketat juga ya. Iya, Ketat juga men, cuman emang masih bengal-bengalan tuh. Kita tuh terakhirnya 2015 tuh udah kayak Iya, udah perpindahan dari bengal ke kreatif mungkin ya, udah pada sosial media, udah semua udah keluar tuh di 2016 tuh udah keluar media meningkat banget. asli. Dulu nggak ada yang namanya Instagram, itu ada. jarang, semua tuh pakai Facebook udah bagus banget dulu. Twitter gitu. Nah, foto juga di situ bahaya kalau kita upload di situ, makanya Iya. banyak kenangan yang hilang juga ya men. Nggak ada dulu mah kenangan naruh di Gue pengen handphone. nanya juga nih sama lu yang tadi lu bilang tuh kayaknya nolongin temen itu berkesannya tuh gimana tuh maksudnya? Ya gue dari kelas 1 aja gue udah sebenarnya sih gue jadi gimana ya apa namanya cerita nolongin orang di gitu. Enggak lah, sebenarnya gini, sebenarnya Karena demi konten sahabat gue nih kan Siwi jauh-jauh main ke wilayah Parung lah buat bikin konten bareng katanya. Siap. sekarang udah sukses ini, jangan salah. Amin belum. Lihat Masih dong dari posturnya udah sukses. Masih Gak usah pegawai. dijelasin juga udah kelihatan. Oke, gue pengen gini aja, pengen nanya simpelnya gini aja. Kayak lu tuh tujuan lu apa? Mau ngebantu temen lu ini nih, padahal lu aja belum tentu tahu temen lu bakal bantuin lu apa enggak. Kalau gue mikirnya dulu gini sih, gue kan ngebasis lah ya. Namanya musibah kita nggak pernah ada yang tahu. Tujuan gue sih simpel, pikiran gue waktu itu simpel banget. Apa tuh? Gue cuma mikir kalau gue yang kayak gini nggak ada yang nolongin gimana gitu kan. Gue cuma Timbal balik lah ya, gue intinya kita takutnya ngerti karena timbal gue balik aja istilah nanti. kata kelotokan dulu. Kalau kepalang tanggung gue orangnya malu juga kalau udah dicengin. Gini gue orang emosian gitu, kalau udah diceng-cengin gitu, dikompor-komporin lah. Udah di ejek-ejek kayak gitu gue emosi, takutnya gue nggak punya apa-apa kan, nggak punya pegangan apa segala macem lah, kosong. Ada musuh yang nggak seneng kan, main bacok-bacok aja di jalanan. Makanya intinya sih ngarepin timbal balik dari takutnya ntar lu gimana ke depannya karena lu masih suka basis. Takutnya pas lu yang tapi alhamdulillah sampai lulus. Alhamdulillah sampai ya lu nggak pernah lah namanya gitu. lulus gue nggak kenapa-napa. Oke. Nggak ada luka-luka sama sekali. Ya, dan sekarang gue pengen bercerita tentang sahabat gue. Dia banyak kontribusinya buat gue. Gue zaman sekolah itu bisa dikatakan anak yang tambeng kalau kata dia. Tambengnya tuh suka banget keluar masuk rumah sakit. Ya, Maksudnya salah satunya lu juga ya. Nah, Dulu pernah gue tolong. Ini dia kawan gue yang benar-benar kontribusi banget buat gue, yang mana itu ya gue bukannya 2 kali lah iya ya. benar, gue bukannya kecewa sama 2 anak kali. Depok, enggak sama sekali gue nggak kecewa sama anak Depok, tapi mungkin dia lebih sahabat gue gitu daripada sahabat-sahabat gue di Depok, karena ya gue dimanapun gue berada, gue berantem dimanapun dan gue kenapa-napa pun pasti dia ada men gitu. Dan bukannya anak Depok gak ada, mungkin telat ada gitu Iya. tapi tetap sahabat, tetap ada sahabat di situ ngebantu Iya. lu juga. Intinya ada kontribusinya ada, tapi dia emang bener-bener kontribusi banget buat gua ya. Dan gue pengen cerita juga nih pengalaman kita nih sedikit aja. Lo pastinya masih ingat juga lah waktu kita tuh udah pengen lulus, kita udah pengen kelar ya, kita sempet bikin konten men. Kita pengen bikin konten, Benar. gimana kalau kita bikin konten nakalan remaja, ayo gimana nih, musuhnya susah, kalau nyari musuh susah Ya, udah pengen terlalu iya, resiko. kayak kalau kita nyari Terlalu musuh nanti resiko Iya, udah gitu Anjir, aduh ingat udah deh. pengen lulus, makanya kita bagi 2 sendiri men. Iya. Ingat gak? Iya. Kumpulin anak-anak, oke ini hari Sabtu, hari Jumat atau Sabtu ya? Jumat. Hari Jumat di situ mungkin Mbak sekarang udah sepi banget, kita udah pantai itu udah nggak ada sama sekali. Udah. Nah, makanya kita bikin kontennya gimana, udah kita stopin truk, di situ malah kita jadi foto-foto doang, nggak jadi itu konten. Padahal kalau jadi tuh udah benar-benar jadi kenangan terakhir banget lah dia. Karena Ini emang di dulu kan depan tuh Poncol. kita udah kelas 3. Iya, benar. Karena anak kelas 3-nya dulu udah Iya. kayak udahlah
mau tenang aja, udah nggak mau ribut-ribut. Iya, sebenarnya. Padahal kan itu momen-momen terakhir kalau kita ingat terakhir di masa-masa yang sekarang ini kita bakal ingat banget sebenarnya. seharusnya kalau emang jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, semua orang juga punya jalannya. Benar. Kita juga tanpa kayak gitu juga sama takdirnya mah. Ya kan? Asli. Iya. Sekarang yang paling gua inget banget quotes zaman dulu tuh, nilai nggak menentukan kamu nanti jadi apanya. Itu yang selalu gua inget. Aduh, dulu lu sempet dicap, gue inget banget lu sempet dicap sama semua guru. Gua bilang itu semua guru ya, karena dulu ketemu sama Siwi itu dulu setiap guru waktu kelas 2 mau naik kelas 3 itu semua guru ngecap dia nggak bakal naik kelas gitu, dan dia udah down banget karena mainnya sama gua mulu, ngobrol sama gua mulu, walaupun kita beda arah Ya pulang. mungkin nggak banyak yang tahu lah ya. Iya, mungkin di sini diceritainnya. Oke. Iya dulu kan gitu. Sedih juga ya men, jadi gue men. Jadi lu, jadi gue tuh sedih juga sebenarnya. Sempet ketularan ini ya, Mak. Gara-gara main sama Siwi sempet ketularan nakal ya kalau di sekolah tuh. Sebenarnya mah aib gue di sekolah tuh gak ada yang tahu bandelnya di luar tuh kayak gimana. Karena diem aja di luar tuh nggak bandel, gue di dalam sekolah tuh diem aja, sama guru juga nggak ngelawan. Waktu belajar ya belajar. Intinya sih gitu ya. Dari dulu ya dibilang nakal di sekolah tuh justru ya dibilang nakal di sekolah tuh anak-anak basis tuh jarang. Anak basis yang pinter ya. Anak basis yang pinter tuh jarang namanya kita nakal di sekolah. Basis pinter. Iya. Maksudnya intinya tuh pinternya tuh dia nggak mau nyemarin nama dia di sekolah dengan tetap masuk sekolah. Gak beda jauh sama kayak di kampung. Iya intinya. Dia nggak mau bandel di kampung. Bandel itu nanti di luar saat kita pulang sekolah. Dan jujur aja men, gue dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dibilang cabut itu hampir nggak pernah kalau nggak penting-penting banget ya. Cuman rutin dipanggil sama guru. Kalau dibilang dipanggil sama guru tuh tiap rutin. hari. Karena hari kali ya. Karena tiap hari, mungkin karena emang jalurnya gue tuh di Depok dan musuhnya tuh semua di Depok. Dulu banyak kan. Basisnya tuh terpecah di Depok semua. Jadi mungkin berangkat sekolah, gue tuh udah bener-bener terhalang sama kayak gitu-gituan. Dibilang kita nggak mau ngundang, tapi kita ada, kita turut ada di situ. Nah itu dia sih. Dan buat guru-guru gue dulu juga sih, ya makasih banget udah ngasih gue motivasi. Mungkin yang beda, motivasinya tuh berbentuk kecaman. Iya. Tapi jujur sekarang jadi motivasi buat gue. Kata-katanya menyakitkan, tapi hasilnya kok guru juga dari tahu sendiri kita kayak apa sekarang. Mungkin dibilang beruntung gue yang bisa lulus sih. Iya. Maksudnya tuh termasuk dibilang iya. Gue nggak pernah ngecap diri gue tuh bandel, tapi gue aktif di luar gitu. Bukan di dalam sekolah gue nggak pernah aktif, OSIS gue nggak pernah ikut ini itu enggak. Tapi gue tuh selalu aktif di luar sekolah gitu aja sih sebenarnya. Nah gue juga satu lagi nih buat sekalian nutup nih konten, gue pengen nanya sama lu nih, ada gak sih penyesalan lu atau dosa lu dulu yang lu belum pernah ceritain? Mungkin lu bisa ceritain di sini men. 5 tahun kita udah lulus men. Penyesalan gua apa ya, mungkin Intinya kalau gua lu penyesalan gua selama gua lulus sekolah itu mungkin karena kurang ini kali ya, aktif belajar lah, males belajar. Terus ya sekarang gua nggak sesuai banget sama jurusan gua waktu sekolah ya. Kalau buat apa tadi itu lagi, penyesalan dan dosa yang lu belum pernah. Dosa yang gua seselin sampai sekarang, gua minta maaf ya, nyokap gua nggak pernah tahu kalau gua dulu suka hobi kayak gitu ya. Mungkin perasaan orang tua atau batin orang tua tuh tahu lah anaknya di luar kayak gini, tapi kok alhamdulillah selamat mulu gitu kan, nggak pernah kenapa-napa. Karena waktu zaman kita itu kan bahaya sebenarnya, lebih serem gitu. Karena orang-orangnya dulu kayak gimana gitu kan, buas sebenarnya, lebih rasa tekadnya lebih itu serem. Ya dosa dan penyesalan kayaknya kayak gitu doang sih gua. Tapi lu nggak pernah menyesal ya jadi anak basis? Gua nggak pernah nyesel, karena itu dari situ gua belajar banyak banget sih, banyak. Sampai sekarang gua terapin, karena artinya temen tuh oh iya kayak gini, oh solidaritas kayak gini, oh ya gua ngerasain semua di situ. Benar gitu. Ya kayak sekarang ini ya masing-masing lah. Intinya ya mungkin kita punya cerita yang kita ceritain ke, mungkin nanti teman-teman kita bakal denger nih cerita kita, dan dia bakal balik lagi, oh iya nih temen gue, dan dia bakal main di sini tempat lu nih. Siap gitu. Dan inget lagi, oh ya gue punya temen di Parung gitu, Toing namanya, dia bakal ingat lagi ya. Kalau buat gue sih penyesalan itu nggak pernah ada di kehidupan gue tuh. Penyesalan cuman ya penyesalan ada, tapi nggak perlu ada gitu menurut gue. Ada ya ada, tapi
tapi nggak perlu kita utarakan menurut gue. Dan gue nggak pernah nyesel namanya jadi anak basis dan dicap sebagai anak yang nakal, karena yang tahu diri kita itu bukanlah orang lain tapi keluarga kita yang paling tahu kita, walaupun kita jarang interaksi sama keluarga. Jujur gue dari kelas 1 sampai kelas 3 pun ibu gue nggak pernah, namanya ibu bapak gue nggak pernah tahu sekolahan, nggak pernah ke sekolahan, itu anti men ke sekolahan. Sewa orang tua dulu. Gue dulu tuh sewa orang tua, almarhumah nyokapnya Bolu, itu bener-bener kontribusi banget buat gue dulu selalu nyewa itulah. Intinya itulah ya? Intinya dibilang aduh gue tuh minjem, soalnya nyokap gue tuh MC Gregor banget. Iya benar. Gitu. Intinya sih kalau dosa yang gue selalu minta maafin itu sama guru-guru yang gue tuh pastinya selalu bohong. Iya. Pasti gue selalu bohong. Gue sampai dikasih pulsa 20.000 buat ngabarin kalau udah di rumah, tapi gue nggak pernah ada di rumah kalau ngabarin. Ya itu dia pakai nyokap gue, bilangin nyokap gue ini karena dikasih kebohongan lah intinya. Karena dulu sering dipanggil guru. Iya, dan gitu. Iya, dan pernah apa ya namanya, pernah jadi sepunya anak-anak tapi nggak nyepuin anak-anak. Iya. Gitu. Kita disuruh waktu Kita pakai bener-bener pakai otak, bukan cuma pakai otak gimana cara gue dapet 20.000, sedangkan anak-anak itu ada sama gue. Ya kalau gue nyepin anak-anak otomatis gue juga kelar gue, ya kan. Satu suara dibandingkan rame-rame nggak mungkin menang satu suara. Dulu mikirin sampai di situ ya. Sampai situ, sampai temen gue minta gimana sih cara dapat 20.000 gitu. Itu pura-pura aja yang pura-pura ini tadi bisa nggak ada pulsa gitu. Oh iya bener, akhirnya dikirimin bener 20.000. Dulu ada ya guru BP lah namanya Bu Turmi. Ke siswa. Bu Turmi, buat Bu Turmi saya minta maaf. Maaf ya Bu ya, buat thank you guru-guru banget nih yang lain. pulsanya. Oke, makasih banyak. Dulu waktu semuanya. 2015 20.000 tuh udah gede. Wow. 5.000 udah banyak yang milih jajanan. Dulu lagi di BM-an, lagi di truk, tiba-tiba ditelepon, gue turun dulu. Ya Bu, kenapa Bu? Oh, siap. Wah, itu bener-bener parah. Cuman intinya jangan pernah disesali. Rasain. Jangan pernah, apapun itu jangan pernah disesali. Kalian nggak pernah tahu kalian jadi apa. Udah banyak yang kita ceritain juga. Ya sebenarnya masih banyak lagi lah ya men. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya kalau ceritain. Nggak cukup seharian ya. Benar. Nanti bakal next lagi mungkin yang kalau emang suka sama cerita Toing bakal banyak lagi yang gue ceritain. Nah sekarang pesan dan kesannya nih buat anak-anak yang masih sekolah sekarang, yang belum lulus nih karena terisolasi karena corona nih, gimana nih? Lu kesan dan pesannya aja buat para penerus kita nih. Ya gue sih ngebilangin buat anak-anak pelajar sekarang ya, jadilah diri sendiri aja lah sekarang ini, jangan terlalu ikut arus banget lah, karena lu nanti bakalan sesel banget gitu. Karena lu nggak bisa apa-apa. Bego tuh pasti belakangan lah, bukan duluan. Lu bisa pinter, bisa bego itu tergantung diri lu sendiri. Begitupun sebaliknya, lu bisa kaya, bisa miskin itu tergantung diri lu sendiri. Jadi apa yang lu petik itu pasti buahnya kayak gitu. Iya benar. Intinya beda era, beda juga ceritanya. Kalau memang era kalian itu lebih baik daripada era kami yang udah ada gadget, udah ada ini segala macam, itu dimanfaatin buat yang lebih berguna lagi. Benar. Bukan Berarti kita nggak berguna dulu, mungkin emang keterbatasan itu yang bikin kita begini. Nah beda era, beda cerita intinya. Oke, makasih banyak nih men buat waktunya. Gua sulit banget nih sekarang ketemu sama lu. Udah sukses ya. Udah bisa kemarin. Didoain juga nih buat Bang jangan Toing. lupa sih mampir buat anak-anak SMP 2 Depok ke warung Toing ya. Warung Toing. Di Rawadenok. Siap. Rawadenok pengen ngopi Gua santuy di situ. Numpang ini nih. Apa promo? Oke, promo. Kita ngopi santuy di sini aja, oke. Daripada gabut nungguin corona nggak hilang. Benar. Oke, makasih banyak King ya buat waktunya. Semoga iya doain juga Toing nanti jadi merit tahun ini. Amin. Oke, makasih yang udah dengar ceritanya dari gue dan kawan-kawan gue itu tadi yang gede namanya Toing. Dan buat seterusnya, buat pelajar-pelajar yang masih sekolah, buat pelajar-pelajar yang ingin lulus, stop lah namanya Toing. Jangan terlalu ngikutin zaman, tapi buatlah era lu sendiri. Jangan terima namanya dendam warisan. Oke, salam respect dari CYR.